Silakan Pak Haji Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam hal kerja, bisnis, jangan ada kata sukarela, jangan ada kata ibadah, semua harus ada hitung-hitungannya Pak. Lembur harus mendapatkan ya haknya, gaji tambahan. Kemudian ketika ada karyawan yang tidak diberikan haknya, maka atasan harus benar-benar memperjuangkan. Kenapa? Tanggung jawab. Jadi dalam hal kerja jangan menggunakan teori lillahi ta'ala, ya, sukarela, nggak ada sukarela. Dalam hal kerja semua harus ada hitung-hitungannya. Kenapa? Karena waktu kita itu berharga Pak, ya. Untuk apa kita memberikan waktu kita kepada orang yang tidak bisa menghargai kita? Untuk apa kita lembur di perusahaan kalau nggak dapat gaji? Mending kita lembur di rumah sama anak istri, itu yang berpahala Pak, ya. Kita temani anak, temani istri, itu yang berpahala. Sementara kalau kita sukarela dengan perusahaan, itu namanya budak korporat. Ya. Kalau nuntut dipecat, waduh, zolimin namanya, ya. Tidak memberikan hak kepada karyawan, dan nanti pasti dituntut di akhirat itu Pak. Setiap keringat setelah terjadi kontrak kerja itu harus ada hitungannya, ya Pak ya. Nah, makanya pemilik perusahaan juga harus benar-benar menghargai waktu karyawannya, ya. Karyawan memberikan waktunya kepada kita, berdedikasi untuk perusahaan, semua ada hitungannya Pak. Perusahaan kalau dimulai dari konsep lillahi ta'ala hancur lama-lama, ya. Karena apa? Karena yang membuat perusahaan itu sukses itu semangat karyawan. Bagaimana agar karyawan semangat? Kasih bonus, kasih gaji yang mensejahterakan, dibuat seneng, ruangannya dibagusin, ini itu Pak. Karyawan semangat, dia akan memberikan semuanya buat kita, buat perusahaan. Perusahaan maju. Tapi kalau perusahaan lillahi ta'ala, ya lihat Pak, nanti karyawan masuk semasuk-masuknya, ya. Pulang sepulang-pulangnya, gaji segini ngapain repot-repot buat perusahaan, begitu. Sama seperti sekolahan, gaji, lihat Pak, sekolahan yang gurunya digaji dengan gaji tinggi dan sekolah yang digajinya lillahi ta'ala. Saya sudah banyak menyaksikan sekolah yang gurunya disejahterakan, murid-muridnya pinter-pinter. Kenapa? Gurunya sungguh-sungguh mendidik. Kenapa gurunya sungguh-sungguh mendidik? Karena sudah terpenuhi kebutuhannya. Jadi konsentrasi mendidik anak. Tapi guru-guru lihat yang sekolah model sekolah lillahi ta'ala, yang gajinya telat, udah kecil telat lagi Pak. Guru-gurunya masuk gak pernah tepat waktu, pulang semaunya, anak-anak kurang diperhatikan. Kenapa? Wajar. Guru pun masih mencari uang di luar. Karena uang dari sekolah gak cukup. Jadi gak ada fokus di sana. Jadi kalau sudah kontrak kerja jangan ada sukarela, ya. Kalau mau sukarela itu harus ada hubungan spiritual, ikatan tertentu dengan bosnya, misalkan dengan bosnya sering ngobrol ngopi di luar perusahaan juga, bestie, nah, itu boleh lillahi ta'ala, karena dia punya hubungan apa? Hubungan batin. Itu perorangan Pak. Kalau punya hubungan batin perorangan silakan. Karena Bapak ingin mengabdi kepada bos Bapak. Bos saya ini baik sekali, luar biasa. Perhatian pada saya, keluarga anak saya
saya gajinya kecil nggak jadi masalah. Saya akan tetap kerja penuh semangat. Boleh. Kenapa? Karena sudah banyak jasanya, ada hubungan batin. Tapi kalau bapak sama bos biasa aja, nggak terlalu kenal, nggak terlalu deket, sama atasan juga nggak terlalu kenal, nggak terlalu deket, kemudian bapak ingin memberikan waktu kepada perusahaan, ini namanya budak korporat, Pak. Ya, saya menyaksikan sendiri di Bogor. Ada bapak-bapak, Pak, Lebaran aja masuk kerja loh. Habis sholat Idul Fitri berangkat, ya. Dan dia nggak peduli gajinya berapa. Dia tuh orang yang penting kerjaan saya bagus, yang penting saya dipuji sama atasan, nggak ngincer gaji. Kata saya bodoh. Cuman pengen dapat pujian dari orang. Ya, bodoh. Saya bilang, mending tidak dipuji tapi gaji gede. Kenapa? Buat kesejahteraan keluarga, Pak. Ini waktunya buat perusahaan semuanya. Akhirnya si bapak itu sekarang stroke. Apa yang dilakukan perusahaan? Dimutasi. Dikasih kerjaan yang gampang, mudah. Gajinya, Pak, sekarang rendah banget. Nggak ada penghargaan sama sekali dari perusahaan. Nah, maka Bapak, daripada memberikan waktu secara gratis pada perusahaan, lebih baik memberikan waktu kepada keluarga. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi zakat itu tidak butuh ikrar, dia cuma butuh niat saja. Ya, bahkan tidak diketahui oleh siapapun sah. Bapak berniat mengeluarkan zakat, akhirnya diberikan kepada seseorang. Orang itu tidak tahu kalau itu zakat, dan orang-orang lain tidak ada yang tahu kalau itu zakat. Sah, yang penting Bapak sudah niat. Itu zakat, ya. Yang penting niat. Apalagi sedekah, sedekah tidak niat saja jadi, Pak. Ya, sedekah tidak diniatkan saja jadi pahala sedekah. Lihat di dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi apa? Apabila ada burung memakan hasil pertanianmu, maka itu jadi sedekah untukmu. Ya, kita nih nanam apa misalkan padi, nanam jagung. Ada burung yang makan padi dan jagung kita, Pak. Itu jadi sedekah buat kita. Pertanyaannya, Bapak niat nggak ketika itu? Enggak, tapi itu jadi sedekah. Ya, apalagi dalam Sahih Bukhari Nabi mengatakan, likulli kabidin rotbin sodakoh. Pada setiap lambung yang basah terdapat sedekah. Artinya apa? Artinya kalau sesuatu yang kita miliki dimakan oleh orang, manfaat itu jadi sedekah buat kita. Bahkan Bapak misalkan barang, Bapak punya barang dicuri oleh seorang pencuri, maka itu jadi sedekah, Pak. Ya, ada yang pernah kehilangan motor? Berarti pernah sedekah motor, itu luar biasa. Ya, kurang lebih seperti itu. Zakat, sedekah tidak perlu diketahui oleh siapapun. Cuman bedanya zakat harus niat, sedekah tidak perlu niat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Saya terakhir deh, saya kasih hadis yang menggembirakan para pengusaha. Jadi di dalam Sahih Bukhari, Pak, ada 3 orang yang terkurung di dalam gua. Mereka kalau tidak keluar secepatnya pasti mati, karena tidak ada makanan, tidak ada minuman. Bingunglah 3 orang ini bagaimana cara keluar dari gua. Akhirnya yang satu bertawasul kepada Allah. Ya Allah, saya punya orang tua yang kalau mereka makan, aku yang memberi makan mereka. Aku tidak pernah tidur kecuali mereka sudah tidur, dan sebelum mereka bangun, aku sudah bangun. Aku yang menyediakan makanan dan seluruh kebutuhannya.
dengan keberkahan baktiku pada orang tuaku, maka lepaskanlah, keluarkanlah kami dari gua ini. Tiba-tiba batunya itu Pak bergeser sedikit, tapi tetap tidak bisa keluar. Akhirnya orang yang kedua, kayaknya saya tawasul juga nih dengan amal soleh. Ya Allah, dulu saya hampir berzina, bahkan sudah berada di antara dua paha, tinggal dorong doang Pak, yes, zina. Tapi ketika aku akan melakukan itu, aku teringat kepadamu bahwasanya zina itu haram. Ya, aku dengan nafsu yang membara saat itu, aku padamkan nafsuku karena takut kepadamu. Tidak jadi aku zina karena engkau. Maka dengan barokah aku menghindarkan maksiat, keluarkanlah kami dari sini. Akhirnya batu pun bergeser sedikit, tapi tidak bisa keluar. Maka yang ketiga ini si pengusaha nih. Ayo pengusaha, ayo tawasul sama Allah biar kita bisa keluar. Tawasul akhirnya dengan amal soleh. Ya Allah, aku seorang pengusaha dan aku adalah pengusaha yang amanah. Tidaklah setiap karyawanku, melainkan aku berikan upahnya tepat pada waktunya. Tidak pernah satupun yang terlambat. Bahkan ada satu karyawan yang meninggalkan upahnya di kantor belum diambil. Tiba-tiba karyawan itu menghilang. Kemudian aku gunakan upahnya itu untuk memperbesar perusahaanku, dijadikan saham Pak. Ya. Lalu beberapa tahun kemudian si karyawan itu kembali lagi mengambil gajinya. Kemudian aku pun memberikan gajinya dan aku pun memberikan bagian dari hasil saham yang aku tanamkan di perusahaanku. Jadi dia itu Pak selain dapat gajinya itu dapat berkali-kali lipat dari hasil saham yang ditanamkan di perusahaannya. Tiba-tiba si karyawan itu langsung punya banyak harta Pak. Ya Allah, tidaklah aku melakukan itu mensejahterakan karyawan, tidak pernah aku biarkan karyawan pun kesulitan. Bahkan ketika karyawanku lupa mengambil gaji, aku simpan gajinya, aku kembangkan gajinya, dia datang aku berikan semuanya. Tidaklah aku melakukan itu kecuali karena engkau. Akhirnya Pak, setelah itu batu besar pun menyingkir dari mulut gua, sehingga 3 orang ini pun bisa keluar dan selamat dari musibah tersebut. Ya, intinya apa? Pertama, boleh tawasul dengan amal soleh. Bapak kalau kesulitan, doa sama Allah. Ya Allah, saya kemarin nolong orang miskin, saya kemarin gini, saya kemarin gitu. Jadi mengatasnamakan amal soleh, itu namanya tawasul dengan amal soleh. Yang kedua, bagi para pengusaha, artinya orang yang punya usaha kemudian punya karyawan, perhatikan betul karyawannya. Mudah-mudahan itu jadi amal soleh yang diterima di sisi Allah. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan jadi tabungan kita di akhirat. Al-Fatihah.